Tapi tidak ada salahnya kita mendoakan salah seorang guru kita, salah seorang sejawat yang malam tadi barusan syahid. Guru saya pribadi yang banyak menginspirasi juga, Dr. Suko Dwi Raharjo, spesialis patologi anatomi. Beliau meninggal dunia malam tadi. Kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wat thalji wal baradi wa nakkihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadi minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa nakkihi min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Baik, saya akan membawakan tema darah dan dakwah. Pertama juga ini terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Jadi acara rutin tiap Ahad ini kita selenggarakan bukan hanya sekedar untuk penyegaran materi atau kemudian untuk menyampaikan berbagai macam materi mungkin yang belum diketahui, tetapi sekaligus kita silaturahim sebenarnya. Ini banyak rekan-rekan yang kita pernah ketemu kemudian nggak jumpa karena pandemi, atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali bertatap muka ya. Jadi terima kasih sudah berhadir. Ini sudah banyak rekan-rekan yang sebagian saya kenal. Ini ada Dr. Iswah Yudi, spesialis ortopedi, ada Ustadz Ibnu Sandi, radiografer ya, ada Dr. Amin, Dr. Adit, ada Ustadz Khalid Mutahhir, spesialis Obsgin, ada Mas Yusalian, ada Ustadz Mulia Hakam, kemudian ada beberapa ahwat ini. Ustadz Ahmad Zulkarnain, Maluku ya, Ustadz Ahmad Zulkarnain ya? Saya lupa nih. Ustadz Kendari, Ustaz. Gimana? Kendari lagi, Ustaz. Oh, kembali Kendari ya? Ya. Kemarin Maluku kan? Iya. Ya. Pak Heri Wijaya ini saya lupa di mana ya? Pak Heri Wijaya. Oh, Mas Heri Samarinda itu kayaknya deh. Oh, Samarinda ya? Apoteker. Ustadz Jumadil Baco belum pernah ketemu kayaknya. Ya. Baik, saya akan membawakan tema darah dan dakwah ya. Saya izin men-share screen dulu. Dokter Adit, kalau suatu waktu nanti ada gangguan sinyal, tolong kasih tahu ya. Soalnya kalau sambil share screen ini biasanya suaranya jadi nggak bagus. Baik. Oke, siap dokter. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal muhammad." Jadi ini kalau artinya ini cukup populer, biasanya kita sudah sering mendengar bahwa perumpamaan kaum muslimin kata Rasulullah dalam urusan kasih sayang dan tolong menolong bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak dapat tidur dan panas. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini, bahwa umat Islam itu satu tubuh. Kita itu kal jasadi, mathalul jasadi. Jadi satu tubuh. Nah, jadi antara mata dan telinga, antara kaki dan tangan itu satu perasaan, satu rasa. Semuanya itu satu kesatuan. Tidak boleh ada rasa yang berbeda. Nah, menariknya seperti ini. Saya sering nyampaikan, walaupun mungkin memang nggak ada hadisnya. Tapi kalau misalnya apa sih? Kita itu satu tubuh. Lalu kalau tubuh itu memiliki komponen-komponen, maka yang menghubungkan tubuh itu apa? Yang membuat tubuh itu tetap bisa bertahan baik itu apa? Yang membuat tubuh itu bisa saling berkomunikasi apa? Yang membuat tubuh itu bisa bertahan, bisa tetap hidup dengan baik itu apa? Nah, maka saya katakan seperti ini, bila umat itu satu tubuh, maka mungkin. Jadi
saya sampaikan seperti ini karena memang tidak ada dalilnya. Tapi mungkin yang paling cocok, yang menghidupkan umat ini adalah dakwah. Jadi bila umat ini satu tubuh, maka dakwah itu adalah aliran darah yang menghidupi umat ini. Nah, jadi dakwah dan darah ini adalah sesuatu yang sangat mirip. Jadi kebetulan karena profesi saya di bidang jantung dan pembuluh darah, jadi ini luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana fisiologi dari darah, kemudian bagaimana kerja darah itu, ini memang analoginya pas banget dengan dakwah. Yang pertama itu gini. Jadi dakwah itu adalah darah. Darah itu adalah sama seperti dakwah. Jadi darah itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk menghidupkan tubuh ini. Jadi kita itu kan sering saya sampaikan seperti ini. Kita itu adalah makhluk yang cuma pinjem aja. Pinjem. Tubuh ini pinjeman. Tubuh ini bukan punya kita. Buktinya apa? Kalau tubuh ini bukan punya kita, orang yang memiliki tubuh, kalau kita ngaku kitalah pemilik tubuh ini, buktinya ternyata kita ini tidak paham tentang isi tubuh kita. Jangankan mampu menciptakan tubuh kita, bahkan sekedar mengendalikan tubuh kita saja, kita tuh nggak mampu sebenarnya. Bahkan sekedar untuk memahami saja, kita tuh nggak mampu. Bahkan kita banyak tidak tahu tentang komponen tubuh kita. Kita ini tahunya cuma makai saja ternyata. Kalau dibilang mengendalikan saja, ada ternyata banyak di bagian tubuh kita ini yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kan kita paham sendiri bahwa tubuh kita ini ada daerah yang bisa kita atur sendiri, ada gerakan yang otonom yang tidak bisa kita atur, yang dia bergerak dengan sendirinya. Contoh, pada hari ini kita sedang bicara. Kalau bicara kita ngontrol. Kalau sedang mendengarkan kita ngontrol. Tetapi sepanjang apa sih yang kita bisa kontrol? Makan sendiri. Contoh kalau kita makan, kita ngontrolnya itu kan cuma dari mengunyah, kemudian sampai 2/3 daerah mulut yang kita bisa kontrol. Sisanya semuanya adalah sesuatu yang di luar kendali kita sudah. Termasuk dalam masalah kardiovaskular, semuanya itu otonom. Jadi pada hari ini kita sedang ngobrol, sedang menatap Zoom, dan saya sedang berbicara dengan rekan-rekan sejawat sekalian, ya pada saat yang sama, jantung dan pembuluh darah sedang bekerja. Nodus SA itu sedang memberikan impuls listrik, yang kemudian menjalarkan ke seluruh kabel-kabel listrik yang ada di jantung, kemudian membuat jantung berkontraksi. Semuanya tanpa kita sadari. Nah, yang menariknya adalah gini, kita itu makai tubuh kita, dan kita itu juga tidak tahu bagaimana caranya supaya tubuh kita ini tetap dalam keadaan maintenance-nya seperti apa. Ya, tubuh ini perlu maintenance yang sangat susah sekali untuk bisa melakukan maintenance. Sama seperti sebuah mobil perlu maintenance yang sedemikian rupa, maka tubuh juga perlu maintenance yang sedemikian rupa. Tetapi menariknya, melakukan maintenance dari tubuh ini kita bahkan tidak merasa sedang melakukan maintenance. Yang kita tahu adalah kita makan, kita minum, kita bernafas, kemudian tahu-tahu tubuh bisa aja terus bergerak. Nah, karena apa? Padahal makan itu memasukkan makanan ke dalam lambung, ke dalam usus, kemudian bernafas itu hanya memasukkan ke dalam paru-paru. Tetapi ternyata itu kan tidak cukup. Kan yang sampai oksigen itu cuma sampai paru-paru berarti. Makanan itu cuma sampai ke daerah lambung, daerah usus. Nah, padahal yang perlu itu adalah seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya mereka mendapatkan nutrisi, mendapatkan oksigen tadi? Maka Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ternyata Allah kemudian menciptakan bukan hanya sistem pernapasan yang sampai di paru-paru saja, bukan hanya sampai makanan yang kita makan sampai di lambung dan usus saja, tetapi bagaimana caranya semuanya tadi bisa menikmati. Maka Allah menciptakan yang namanya kendaraan yang membawa nutrisi dan oksigen tadi. Allah menciptakan kendaraannya, namanya adalah darah.
ada hemoglobin, kemudian ada plasma di dalam darah yang kemudian mengangkut semuanya tadi. Maka diciptakanlah darah. Darah inilah yang kemudian membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel di dalam tubuh. Allah juga menciptakan, oh nggak cukup ini, nggak cukup kalau cuma darah saja. Kalau cuma sekedar diberikan kendaraan saja nggak bisa, maka harus ada jalannya. Maka Allah ciptakan namanya pembuluh darah. Pembuluh darah untuk sebagai jalanan dari darah tadi. Bagaimana pada makhluk yang sudah lebih maju, darah itu sudah memiliki aliran yang tertutup di dalam pembuluh darah. Disampaikan melalui aorta, arteri, vena, kemudian venula, arteriola, kapiler, supaya bisa sampai ke seluruh tubuh. Ya. Sehingga oksigen, nutrisi itu sampai ke dalam sel-sel tubuh tadi. Ini luar biasa. Allah menciptakan sangat detail sekali, sangat sempurna sekali seluruh tubuh kita. Nah, kemudian sehingga kalau seperti ini maka darah itu bersifat menghidupkan. Darah itu bersifat memberikan nutrisi, darah itu bersifat memberikan oksigen. Itu penting di dalam tubuh kita. Nah, sama juga kalau kita samakan dengan dakwah. Maka umat ini adalah satu tubuh. Apa yang membuat umat ini bisa tetap hidup, bisa tetap bertahan, walaupun kondisinya saat ini dalam keadaan koma, terbujur kaku, tidak berdaya, dijajah, diinjak-injak, difitnah, dicaci maki. Tetapi kenapa umat ini masih tetap bisa bertahan? Jawabannya adalah karena tetap ada sirkulasi, tetap ada nutrisi dan oksigen yang tetap tersampaikan. Apa nutrisi dan oksigen tersebut? Saya sampaikan yang tetap mempertahankan umat ini adalah karena ada dakwahnya. Jadi masih ada dakwah yang mengaliri umat ini sampai ke sel-sel tubuhnya di berbagai macam sel-selnya, sehingga umat ini nggak mati. Walaupun kita juga berpikir kenapa kok tidak sanggup berdiri dengan kokoh. Nah, itu pertanyaannya berarti jangan-jangan kondisinya syok tuh. Jadi kalau misalnya kita melihat umat ini dalam keadaan yang tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit. Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi adalah karena syoknya. Nah, kalau kita bicara syok, maka kita bisa bicara syoknya itu syok kardiogenik kah, atau syok distributif kah, atau syok hipovolemik kah? Maka kita harus melihat nih, umat ini syok itu, kalau kita lihat syok itu bisa gara-gara jumlah aliran yang berkurang, atau masalah pembuluh darah yang tidak efektif, atau masalah pompa yang tidak efektif dalam bekerja. Nah, maka itu adalah syok. Maka kalau di ACLS kita mengatakan harus kita lihat nih, yang mana yang bermasalah, diatasi yang mana dulu. Jadi umat ini syok, makanya kalau hitungannya tekanan darahnya itu rendah, sehingga dia nggak sanggup, perfusinya bermasalah, tapi dia masih hidup. Umat ini perfusinya bermasalah, kemudian dia otomatis nggak sanggup untuk berdiri, pasti lunglai, pasti langsung roboh kalau dia berdiri, tetapi dia masih hidup. Nah, karena dalam keadaan syok, maka kita berpikir gimana caranya mengatasi syok ini. Salah satu cara mengatasi syok kita kenal adalah, kalau gitu digerojok aja cairan supaya distribusinya lancar. Atau ini masalahnya adalah karena pembuluh darahnya bermasalah. Mungkin terlalu longgar, maka kemudian kita kencengkan lagi namanya pembuluh darah ini. Nah, misalnya pakai epinefrin, atau masalahnya ternyata di pusatnya, di jantungnya, di kardionya. Kalau gitu kita lakukan pemberian inotropik misalnya. Maka seperti itu juga kita. Umat ini dalam masalah nih. Masalahnya di mana? Dia nggak sanggup berdiri kokoh. Dia rawan kena penyakit. Nah, berarti mengatasi syoknya ini kita mikir, berarti dakwahnya ini harus dikencengin. Atau masalahnya itu harus dikasih suntikan berbagai macam pemikiran-pemikiran untuk membangkitkan umat. Atau misalnya, masalahnya ternyata di pusatnya ini, di jantungnya umat ini. Gimana caranya untuk menghidupkannya? Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Baik. Jadi darah dan dakwah itu sama. Dia adalah komponen yang penting untuk sirkulasi umat ini, untuk menghidupkan umat ini. Baik, berikutnya.
Darah dan dakwah sama. Dakwah adalah darah. Dia dinamis. Jadi darah itu nggak boleh berhenti. Nah, kalau kita kenalkan, kalau darah itu sampai berhenti, maka itu bahaya. Bahayanya adalah dia akan mengalami trombus. Ya. Dia mengalami trombus, dia berhenti, maka sirkulasi juga akan berhenti. Kalau dia nyetop, maka terjadi turbulensi, kacau alirannya. Maka dengan ini, dengan darah berhenti, kalau sampai dia berhenti, maka ini bahaya. Bahaya bagi tubuh-tubuh yang dialirinya. Nah, sama, dakwah itu juga nggak boleh berhenti. Dakwah itu sifatnya dinamis. Dia harus senantiasa bergerak. Jadi kalau hari ini kita berpikir mute dulu atau stop dulu untuk dakwah, maka hati-hati. Kalau kitanya yang berpikir stop untuk dakwah, hati-hati. Wah, trombus tuh kita. Trombus, kitanya akan bermasalah. Allah akan memberikan masalah ke hidup kita. Allah akan memberikan berbagai, mungkin kita merasa nyaman karena keluar dari dakwah ini, wah lebih lapang, tetapi ini akan jadi trombus, akan jadi masalah. Kehidupan kita tidak akan berkah kalau kita meninggalkan dakwah. Umat kalau kehilangan dakwah, maka ini akan kehilangan keberkahannya. Jadi darah dan dakwah itu adalah dinamis dan tidak boleh berhenti. Apalagi, nah saya sampaikan darah itu tujuannya bukan hanya untuk memberikan nutrisi dan oksigen. Jadi dia bukan hanya pemberi nutrisi, bukan hanya pemberi oksigen. Tetapi darah itu juga mengambil karbon dioksida. Darah itu harus rela juga untuk mengambil sampah-sampah nutrisi yang sudah dipakai oleh sel dan yang sudah tidak berguna lagi, diambil dari sel-sel tersebut, dari jaringan-jaringan tersebut. Sisa-sisa pembakaran di dalam sel itu diambil oleh darah. Karbon dioksidanya, kemudian sisa-sisa metabolisme. Maka itu fungsi darah bukan hanya ngasih nutrisi, bukan hanya ngasih oksigen, tetapi dia juga harus ngambilin sampah. Ya. Maka selayaknya seperti itu juga dakwah. Kalau selama ini kita beraninya dakwah di amar ma'rufnya saja, hanya ngasih kebaikan-kebaikan, tetapi nggak pakai nahi mungkar, ya. Nggak mau ngambilin sampah-sampah, nggak mau merepotkan diri, mengambil yang kotor-kotor dari dalam sel. Maka itu nggak lengkap. Maka kita bayangkan kalau sampai darah itu cuma maunya, saya nggak mau yang kerja yang nggak enak, seperti ngambilin karbon dioksida, kemudian mengotorin aliran saya dengan sampah-sampah. Maka kita bisa bayangkan bahwa tubuh kita ini akan penuh sampah. Kita bayangkan aja kalau orang yang gagal ginjal itu penuh dengan sampah-sampah metabolisme karena ginjalnya tidak bisa memfiltrasi secara sempurna, gimana? Udah nggak enak tuh, pasti sesak nafas, kemudian tubuhnya akan bengkak-bengkak dan lain sebagainya. Maka darah itu harus mau melakukan dua fungsi. Fungsi pemberi nutrisi, pemberi oksigen, dan fungsi pengambil sampah. Dakwah juga sama. Dakwah nggak lengkap kalau cuma amar ma'ruf saja, tetapi dakwah itu juga mesti nahi mungkar. Ya, bukan nahi mangkul. Dakwah itu nahi mungkar dan amar ma'ruf. Dia harus memberikan ma'ruf, menyampaikan ke yang ma'ruf, tetapi juga harus rela. Harus berani juga untuk nahi mungkar. Kita harus berani menegur kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kita harus berani mengambil sampah-sampah dari umat ini. Bukan hanya memberikan kebaikan-kebaikan. Biasanya kalau amar ma'ruf itu tidak akan bermasalah biasanya. Tidak akan bermusuhan dengan orang. Tetapi kalau sudah nahi mungkar, ini sudah biasanya sentimennya tinggi. Akan bermusuhan. Kalau dengan orang masih mending. Kalau sudah dengan rezim, dengan pemerintah, itu udah urusannya udah bablas biasanya. Jadi dakwah itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya nggak gampangan. Ya. Kemudian berikutnya darah dan dakwah juga sama. Darah itu perlu kaderisasi. Yang namanya darah, dia waktu kerjanya, waktu hidupnya itu terbatas. Darah itu eritrosit itu waktu hidupnya cuma sekitar 120 hari.
paling lama 3 bulan. Setelah itu mati, udah bakal mati. Dia paham bahwa dia bakal mati, maka dia akan melakukan kaderisasi. Leukosit paling-paling umurnya cuma seminggu. Dia paham umurnya tidak lama, maka perlu ada kaderisasi. Trombosit lebih cepat lagi, 1 hari sampai 2 hari udah mati. Maka dia harus segera melakukan kaderisasi. Perlu ada trombosit baru, perlu ada leukosit baru, perlu ada eritrosit baru. Nah, makanya selalu ada produksi untuk menambah jumlah darah. Dan ini nggak bakal dipermasalahkan. Apakah bakal numpuk? Enggak bakal numpuk. Tetapi justru ini akan disiapkan. Darah yang baru itu akan selalu siap untuk melakukan tugasnya. Nah, sama dakwah itu juga seperti itu. Kita harus paham, umur kita nggak lama. Waktu kita itu nggak bakal panjang. Maka perlu ada selalu kaderisasi. Pada hari ini kita perlu selalu berpikir untuk keberlangsungan umat ini perlu kaderisasi. Jadi saatnya pada hari ini yang tua kemudian memompa yang muda untuk berdakwah, yang muda yang memompa yang lain-lain untuk berdakwah. Jadi nggak ada ceritanya kemudian kita katakan, wah ini lahan saya, ini jangan diambil alih. Enggak, kita justru dakwah ini perlu, semua orang kalau perlu itu berdakwah. Dakwah perlu kaderisasi, dan kaderisasi kita harus paham umur kita ini berapa sih, dan keperluan kita ini sangat banyak. Bagaimana caranya supaya umat ini bangkit? Ini karena kadernya sedikit ini. Jangan-jangan masalah syoknya ini juga karena jumlah komponen-komponen sel itu sangat sedikit sekali. Jangan-jangan hemoglobinnya sangat rendah. Jangan-jangan pas dicek HB-nya, wah rendah sekali. Wajar kalau sirkulasinya bermasalah. Oke, kalau gitu gimana? Tambah sel terus. Kaderisasi, cetak sebanyak-banyaknya. Cetak sebanyak-banyaknya kader. Darah dan dakwah perlu kaderisasi. Berikutnya, yang namanya darah itu nggak ada ceritanya hemoglobin kerja sendiri. Nggak ada ceritanya leukosit kerja sendiri. Darah itu isinya macam-macam. Ada trombosit, ada leukosit. Leukositnya juga banyak. Ada monosit, limfosit, ada dalam limfosit juga ada limfosit T, limfosit B. Kemudian ada hemoglobin. Kemudian di dalam plasma sendiri ada banyak hal juga, banyak komponen-komponen yang bekerja. Dan mereka berjamaah bekerja. Ada fungsinya masing-masing. Dakwah juga sama. Jadi kalau kita bicara dakwah itu nggak ada sendiri. Dakwah itu memiliki sistem berjamaah. Jadi dakwah itu mesti sekumpulan, ya, seperti kata Allah dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Yang diminta itu adalah ummah. Jadi bukan kamu dakwah sendirian ya, enggak, tetapi yang diminta adalah ummah, sekelompok orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi dakwah itu berjamaah. Ada yang menjadi hemoglobinnya, ada yang menjadi leukositnya, ada yang menjadi trombositnya, ada yang menjadi antibodinya, dan komponen-komponen yang lain. Dan semuanya saling bersinergi. Jadi dakwah itu berjamaah. Oh, saya bukan orang yang pandai beretorika. Oh, tetapi antum kan adalah orang yang memiliki alat transportasi. Oh, saya enggak memiliki banyak dana. Oh, tetapi Anda kan punya banyak tenaga. Saya nggak punya banyak tenaga, tetapi Anda memiliki banyak keluangan waktu. Saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, kemudian tidak pandai mengajak orang. Tetapi Anda kan pintar menulis misalnya. Jadi kita memanfaatkan potensi kita. Leukosit ada fungsinya masing-masing. Kemudian hemoglobin ada fungsinya masing-masing. Trombosit ada fungsinya. Jadi darah dan dakwah sama, berjamaah. Kemudian saya sampaikan berikutnya, darah itu salah satu fungsinya adalah untuk daya tahan tubuh juga. Jadi bukan hanya sirkulasi saja, tetapi dia juga untuk daya tahan tubuh. Jadi pada hari ini, kenapa umat mengalami kondisi yang nauzubillah luar biasa, udah hampir sepsis ini umat ini, atau mungkin udah sepsis sudah. Jadi umat ini terinfeksi dengan berbagai macam pemikiran, kerusakan dari asing ya.
mengalami infeksi, bahkan sudah sampai sepsis, multi organ failure. Kenapa masalahnya? Nah ini karena darahnya nggak jalan dengan baik, sirkulasi darah nggak jalan dengan baik, maka otomatis ada fungsi daya tahan tubuh di dalam darah umat ini yang bermasalah. Nah kalau kita pahami, kalau sirkulasi bermasalah, maka leukositnya juga akan bermasalah, itu akan berarti daya tahan tubuhnya juga akan bermasalah. Maka salah satu yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh umat adalah sirkulasinya harus bagus. Darahnya harus bagus. Sama, dakwahnya umat ini harus diperbaiki. Kenapa umat ini sekarang mengalami sepsis seperti ini, mengalami berbagai macam virus masuk ke dalam tubuh umat, berbagai macam pemikiran-pemikiran asing masuk ke dalam tubuh umat. Kenapa? Karena daya tahan tubuh umat ini bermasalah. Jadi mari kita perbaiki, caranya adalah dengan lancarkan aliran dakwahnya. Berikutnya, ini udah tadi ya. Dakwah itu harus berada di dalam jalur yang benar. Sama seperti darah. Darah itu berada di dalam jalur namanya pembuluh darah. Ya. Entah dia di aorta dulu, kemudian arteri, kemudian arteriola, sampai kapiler, atau kemudian venula, kemudian vena, sampai vena cava. Harus dalam jalur yang benar. Kalau sampai keluar dari jalur, maka namanya bukan darah lagi. Bukan pendarahan, tetapi namanya adalah perdarahan. Jadi bukan pendarahan, bukan perfusi lagi, tetapi namanya perdarahan. Dan ini bahaya. Kalau sampai kita mengalami perdarahan, kalau sampai perdarahan, maka berarti udah bocor tuh darahnya itu. Maka organ yang mengalami perdarahan bermasalah, kemudian kita akan kehilangan banyak darah. Maksudnya apa? Jadi dakwah ini nggak boleh keluar jalur ya. Sebagaimana darah nggak boleh keluar jalur. Dakwah itu sudah ada contohnya dari Nabi. Dakwah itu seperti ini loh. Jangan seperti ini. Dakwah itu mengikuti sunnahnya Nabi. Mengikuti jalannya Nabi. Jangan ngikutin jalannya Aristoteles. Jangan mengikuti jalannya Plato. Jangan mengikuti jalannya orang-orang sekuler. Jadi dakwah kita itu adalah dakwah ilal haq. Dakwah kepada kebenaran, jalannya juga adalah jalan kebenaran. Jangan pakai jalan kebatilan atas nama dakwah. Jadi darah itu ikuti jalur yang benar, jangan jalur yang nggak benar. Atau ikuti kalau bahasanya itu metode Nabi atau manhajnya Nabi. Jangan keluar daripada manhajnya Islam. Walaupun kata-katanya masih, oh ini kan dakwah ini. Tapi dakwah Anda itu benar nggak? Sesuai dengan cara Nabi nggak? Jangan-jangan sudah keluar dari jalur. Kalau sudah keluar jalur malah berbahaya bagi dakwah. Karena dakwahnya itu sudah bikin perdarahan. Berarti organnya bermasalah nantinya. Kan mengalami perdarahan. Berikutnya, yang namanya darah, itu fungsinya adalah bukan hanya untuk otak saja. Bukan hanya untuk ginjal saja. Bukan hanya untuk perut saja. Tetapi darah itu harus memastikan dia sampai ke bagian-bagian paling tepi di dalam tubuh kita. Dia harus rela sampai kaki, sebagaimana dia mau ke otak. Dia harus rela sampai ke organ ginjal, sebagaimana dia juga harus rela sampai ke organ hati. Jadi dakwah itu harus meyakinkan dirinya sampai ke seluruh tubuh. Nggak boleh milih-milih dalam dakwah. Sebagaimana darah itu nggak milih-milih. Seluruh organ itu wajib dia perdarahi. Nah, kemudian sudah biasa namanya darah ya. Darah itu penting. Lucu juga kita ini. Darah itu penting. Penting sekali buat tubuh kita. Penting. Itu vital sekali aliran darah. Tetapi lucunya sebagian besar orang itu takut dengan darah. Ada yang melihat darah itu sampai jijiknya luar biasa. Atau ada yang kalau melihat darah itu langsung pingsan kalau lihat darah. Padahal lucunya, bukankah di dalam tubuhnya itu ada darah? Bukankah darah itu adalah yang sehari-hari, setiap detik selalu mengalir di dalam tubuhnya? Kenapa sampai ditakuti? Bahkan ada yang benci sekali kalau lihat darah. Ini lucu. Sama juga. Kita juga nggak sampai mikir, kok bisa banyak orang yang benci dengan dakwah? Padahal dakwah itulah yang menghidupkan tubuh umat ini. Pada dakwah inilah yang juga menghidupkan dia.
Padahal dia bisa bertahan keberislamannya dia sampai saat ini, dia bisa Islam itu karena dakwah. Kok bisa dakwah itu dibenci? Ternyata memang naturalnya seperti itu. Jadi sama seperti darah itu naturalnya banyak orang yang nggak suka, maka dakwah itu banyak orang yang nggak suka, tetapi nggak ada masalah. Masa ada orang yang benci, ada orang yang suka, ada orang yang bilang darah radikal, kemudian berhenti, wah merajuk hanya gara-gara dibilangi radikal, kemudian darah nggak mau berjalan lagi, nggak mungkin seperti itu. Tapi darah itu, walaupun orang nggak suka, walaupun orang benci, maka darah harus senantiasa tetap jalan. Dakwah itu harus senantiasa jalan, walaupun orang benci, nggak ada masalah. Berikutnya, dakwah itu perlu pompa, sebagaimana darah itu perlu pompa. Dia nggak bisa kerja kalau nggak pakai pompa. Maka dakwah itu perlu pompa, sebagaimana darah punya pompa yang namanya jantung. Maka dakwah itu perlu senantiasa ada yang memompanya. Yang paling ideal yang bikin pompanya itu adalah negara, karena negara lah yang punya sumber daya. Jadi kalau misalnya cuma sebuah organisasi saja itu nggak kuat. Untuk membuat tubuh ini kuat itu perlu sebuah pompa besar, pompa yang senantiasa kuat. Nah, makanya namanya negara. Negaralah yang harusnya menjadi produsen dakwah. Negaralah yang harusnya menjadi pegiat utama dakwah. Sehingga tugas utama negara itu justru adalah dakwah, gitu. Maka pompa jantung yang paling utama itu harusnya adalah peran daripada negara. Baik dakwah ke dalam negeri maupun dakwah ke luar negeri untuk mengislamkan negara-negara yang belum Islam. Kemudian terakhir, dakwah sekali lagi nggak boleh berhenti. Kalau dakwah belum berhenti, maka masih aman. Tapi kalau sudah dakwah berhenti, maka bahaya. Dakwah berhenti, sebagaimana darah berhenti beberapa detik, maka yang terjadi adalah henti jantung, henti darah, henti aliran darah, maka dalam waktu yang tidak lama, maka tubuh itu akan mati. Maka jangan pernah menghentikan dakwah kita, jangan pernah membiarkan dakwah ini berhenti. Karena umat ini perlu dakwah, dan kalau umat ini sampai berhenti dakwah, maka umat ini akan mati. Dan sama sebagaimana ini juga buat kita pribadi. Kita ini para pengemban dakwah. Kalau kita berhenti dakwah, kita menghentikan dakwah atau menjauhkan dakwah dari dalam diri kita, dari dalam tubuh kita, maka tunggu saja. Dalam waktu singkat kita akan dalam tanda kutip mati. Kita nggak ada gunanya lagi. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi sudah terjawab ya, ada para hadirin dan hadirat sekalian, apa masih maksudnya topik hari ini dakwah dan darah. Ternyata memang ini dua hal yang bisa dianalogikan dan sangat tepat sekali, banyak kesamaan-kesamaan diantaranya, yaitu sama-sama menghidupkan, harus bersifat dinamis, ya, sama-sama mengambil zat-zat limbah atau racun, memerlukan kaderisasi dan harus berjamaah, dan berperan penting dalam daya tahan tubuh kita, harus dalam jalur yang benar, harus dipastikan sampai seluruh tubuh. Kemudian memang juga ada yang menakutinya ya, meskipun ini hal yang sangat penting ya, dakwah dan darah ini, dan memerlukan pompa, dan bila berhenti ya darah dakwah ini maka sama-sama mati ya. Bagi tubuh manusia bila darah itu berhenti, sirkulasi berhenti, maka akan mati. Bagi umat ya, dalam tubuh umat bila tidak ada dakwah maka dalam tanda kutip juga akan mati. Ini sudah pukul 6.45 dan alhamdulillah sudah ada sekitar 40 yang bergabung dalam Zoom meeting kita kajian rutin online HALS hari ini. Bagaimana Dr. Faujan? Mungkin kita berikan satu kesempatan pertanyaan ya. Karena, silakan. Setelah itu mungkin saya izin 750 atau Dr. Amin mau mengambil alih. Justru saya mau nanya nih, Dok. Oh iya bisa Dok. Silakan Dr. Amin. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan tepat ya. Ini bukan pertanyaan ujian ya. Jadi dulu itu ada saya tadi membaca judul darah dan dakwah, ngeri juga ya, darah dan dakwah. Dulu itu ada filmnya Haji Roma Irama itu Nada dan Dakwah itu ya.
itu orang senang sekali dengan Kelihatan zamannya beda kita ya. Iya, zamannya beda. Tapi film itu masih sering diputar di TPI ya, di televisi. Baik. Jadi saya pikir analoginya pas banget ya, dakwah dengan darah menghidupkan. Dakwah ini menghidupkan, darah juga menghidupkan. Cuman ini ada satu pertanyaan besar nih, Pak Fauzan. Bagaimana mungkin seorang dokter seperti Dokter Fauzan ini, yang mana sekolahnya itu bukan di pondok pesantren tapi di Fakultas Kedokteran, ya seperti kita juga ya. Ini kok tiba-tiba saja bisa jadi dai gitu ya, bisa jadi seorang pendakwah. Apakah ini bukan apa namanya? Apa itu? Apakah ini bukan sesuatu yang menyimpang ya, terus kemudian, dan tentu kita bertanya bagaimana caranya. Begitu aja mungkin, Fauzan. Terima kasih Dr. Amin, silakan Dr. Fauzan. Baik, terima kasih. Saya selalu nyampaikan gini, saya itu dai, saya bukan ulama, saya juga bukan sebagai guru agama. Nah, jadi yang namanya dai itu, ini saya bilang juga ke kawan-kawan, termasuk para anak-anak pengajian yang saya asuh, ya, kalian jangan minder untuk dakwah, karena kita tuh menyampaikan sesuatu yang sudah established, sesuatu yang sudah jelas. Beda kalau misalnya kita berfatwa. Kalau berfatwa itu adalah haknya ulama. Dia harus memiliki ilmu fikih yang mumpuni, memiliki ilmu usul fikih, kemudian memiliki sudah berijazah untuk menyampaikan itu. Sama kayak gini, Dok. Untuk menyampaikan bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV, apakah saya harus menjadi seorang doktoral di bidang imunologi dulu, atau menjadi seorang profesor di bidang mikrobiologi? Kan enggak ya, Dok ya? Itu kan sesuatu yang sudah established. Saya tinggal baca, ini sudah jelas tuh di mana-mana. Saya tinggal sampaikan, kayak gitu. Artinya, kalau ada yang mengatakan, kamu itu bukan lulusan pesantren, kok nyampaikan Islam? Loh, yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah established, sudah jelas kok. Contoh, saya sering nyampaikan khilafah adalah negara Islam yang satu-satunya yang harus kita perjuangkan. Oh, kamu itu kan dokter, kamu nggak nyantri, loh. Itu sudah gampang sekali dicari, tinggal kita buka media, itu sudah media mainstream itu sudah jelas menyampaikan itu. Ngapain kemudian saya harus menjadi seorang doktor di bidang tata negara dulu, atau saya harus menjadi seorang ulama yang sudah tamat berbagai macam kitab, harus tamat kitab Al-Mawardi dan lain sebagainya? Apakah harus saya nunggu itu untuk menyampaikan itu? Enggak. Saya menyampaikan ini adalah sesuatu yang sudah banyak dibaca orang, tinggal saya sampaikan. Sama menyampaikan, ayo sholat dong. Masa saya harus menjadi seorang lulusan pesantren dulu untuk mengajak orang sholat? Nah, padahal dulu Abu Bakar As-Siddiq itu bukan ustadz, ya. Dia juga bukan seorang ahli fikih. Sebelum semuanya itu dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Kemudian seorang saudagar yang kemudian dia langsung menyampaikan dakwah itu. Ketika dia mendapatkan Islam ini, ya dia sampaikan. Karena seperti itulah Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Sesuatu yang sudah established, nggak ada masalah. Makanya saya katakan, wah ini karena seperti itu berarti dakwah itu nggak repot sebenarnya, nggak tinggi banget untuk sampai menjadi seorang dai. Makanya hari ini saya beranikan ilmu saya apa? Ilmu saya cuma cetek, nggak ada apa-apanya dalam ilmu Islam. Tetapi saya tahu, saya pernah mendapatkan, dan saya akhirnya paham bahwa ini harus. Dan saya paham kalau saya berhenti dari dakwah, saya mati. Dan kalau saya nggak menyampaikan ini, saya mati. Saya nggak boleh berhenti. Saya nggak boleh. Ini adalah poros hidup saya. Saya harus menyampaikan ini. Makanya ngaji. Nggak mungkin lah kalau cuma mempertahankan ilmu cetek, harus naik dikit. Kemudian perbaiki ilmu keislamannya, perbaiki Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Sambil kita memperbaiki diri kita. Maka akhirnya ya beginilah nyampain dakwah, nyampain Islam. Ya. Walaupun saya
Ini declare-nya adalah saya bukan seorang ahlinya. Saya bukan seorang yang paham bahasa Arab. Saya bukan orang yang ahli tafsir. Saya bukan orang yang paham fikih. Tetapi saya adalah seorang Muslim yang saya harus menjadi aktivis. Aktivis itu artinya adalah aktif menyampaikan Islam. Karena kalau saya menjadi pasifis, maka khawatirnya akan menjadi trombus. Jadi trombus berbahaya buat hidup saya. Berbahaya, saya bisa mati kalau saya meninggalkan dakwah. Mungkin gitu, Dok. Ini sekaligus menutup, Dok. Teradit. Baik, terima kasih Dr. Fauzan. Ya, jadi intinya dakwah ini kita sadari sebagai sesuatu yang akan menghidupkan umat dengan identitas sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, dan kita sebagai seorang dokter, sebagai seorang nakes, kita merasa memiliki tanggung jawab bukan cuma sekedar memaintain kehidupan secara biologis, tapi juga memaintain kehidupan secara identitas umat Islam sebagai umatnya Rasulullah, sebagai, kalau dalam Quran memang dikatakan sebagai khairul ummah, ya, umat yang terbaik. Iya, bagus sekali analoginya Dr. Fauzan. Dr. Amin, Dr. Adit. Ini ada beberapa pertanyaan sepertinya. Saya izin minta, saya live ya. Karena jam 8 mulai salat jenazahnya. Iya, silakan, Dok. Jadi silakan bisa didiskusikan. Tanya. Itu Dr. Amin tuh sudah siap jadi narasumber. Masya Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, saya minta izin. Ternyata jam 8 ini ada salat jenazah guru saya mesti sana. Saya live duluan. Jazakallahu khairan katsiran, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Fauzan. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat kita ya. Yang pertama dari Heru. Nah, ini pertanyaan atau pernyataan ya. Mungkin bisa kita bacakan. Dai apa mirip influencer ya Ustadz? Ini mungkin pernyataan kali ya. Memang dai itu bisa jadi mirip influencer, orang yang memberikan pengaruh. Cuman konteksnya kalau dalam masa sekarang ini orang yang aktif di media sosial mungkin gitu ya Ustadz. Aktif di media sosial, banyak followernya sehingga dia semua kata-katanya, tindak tanduknya itu mempengaruhi orang banyak. Itu yang identik dengan influencer saat ini ya. Ya, kalau ini sifatnya pertanyaan ya mungkin bisa jadi mirip-mirip ya, Dr. Amin ya. Silakan Dr. Amin, mungkin bisa dikomentari, Dok. Jadi memang seperti yang disampaikan Dr. Fauzan tadi, kita masing-masing memiliki bidang yang kita terspesialisasi di dalamnya, sehingga ketika kita memberikan analogi kepada rekan-rekan kita itu tidak jauh-jauh dari bidang yang kita tekun di dalamnya. Jadi saya senang sekali ya, surprise saya tadi nggak nyangka ya endingnya seperti itu yang disampaikan oleh Dr. Fauzan. Baik, untuk influencer ya, apakah seorang dai itu memang harus berpengaruh ya? Jadi saya pikir rekan-rekan sahabat sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyadari bahwa kondisi masyarakat di sekitar kita ini tidak sehat ya, tidak sehat secara fisik maupun secara psikologis ya, secara psikis. Kalau tidak sehat secara psikis itu secara fisik, saya pikir kita semua tahu lah ya bahwa masyarakat mungkin tidak menjalankan habit yang bagus ya dalam hal kesehatan, makannya tidak bagus, kemudian dari sisi higiene dan sanitasi juga kurang bagus, kurang pas dengan standar yang kita pahami ya di bidang kesehatan ini, sehingga kemudian kita berazam yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahwa saya akan berpartisipasi untuk membangun kesehatan fisik masyarakat yang ada di sekitar saya gitu ya. Jadi yang selama ini mungkin tidak mencuci makanannya ya, kita kasih pencerahan bahwa nanti mereka akan mencuci makanan. Ketika kita dapatkan masyarakat selama ini tidak buang air di WC atau di kakus ya, tapi mereka buang air di
sungai atau di tempat-tempat yang terbuka misalnya, maka kita memberikan edukasi biar mereka ini sehat secara fisik. Itu adalah merupakan azam kita, merupakan kita merasa bahwa itulah bidang saya, itulah tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saya sudah diberi keilmuan di bidang itu. Dan Allah banyak berikan rezeki juga di bidang itu ya. Dokter Adit mungkin apa namanya nanti juga akan rezekinya banyak ketika jadi seorang spesialis apa PTKV ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Itu yang pertama ya, kita azam yang kuat, kita bertekad untuk menjadi seorang yang mempunyai kontribusi di dalam membangun kesehatan fisik masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, apakah setiap ikhtiar yang kita lakukan itu akan bersambut baik ya, akan seperti gayung bersambut ya dengan masyarakat? Tentu tidak pasti seperti itu. Jadi saya sebagai seorang di bidang mikrobiologi, ketika saya sampaikan mengenai COVID-19 ya, bahwa kita harus pakai masker dan seterusnya, itu ya saya tidak digubris sama jemaah di tempat saya gitu ya. Jemaah di tempat saya merasa bahwa ya COVID ini hoax gitu ya, COVID ini dan seterusnya. Apakah kemudian saya berhenti? Tentu tidak. Jadi kita tetap menyampaikan. Jadi tidak mesti bahwa apa yang yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang pasti akan diterima ya. Kita sebagai orang yang mempengaruhi ya, kita mempengaruhi mereka untuk menuju kebaikan ya. Tapi apakah itu pasti akan diterima itu belum tentu. Nah, demikian juga dengan kita memperbaiki psikis umat. Jadi pada saat ini oleh karena masyarakat ini hidupnya itu adalah orang-orang yang terpengaruh dengan prinsip-prinsip nilai kebahagiaan yang kapitalistik ya, atau juga sosialistik, di mana keduanya baik sosialisme maupun kapitalisme itu mengajarkan kepada khalayak bahwa kebahagiaan itu adalah kesenangan jasadiah ya, kesenangan berupa harta, kesenangan yang ada kaitannya dengan perempuan dan seterusnya, kesenangan yang sifatnya fisik ya, kesenangan jasadiah. Maka oleh karena masyarakat sudah tersibuk, sudah teredukasi dengan itu, sehingga kemudian secara psikis mereka itu menempuh berbagai macam cara. Kita sangat sepakat sekali ketika mengatakan bahwa para koruptor itu merusak negara, gitu kan? Para koruptor itu merusak negara. Bagaimana mungkin dana bansos diembat juga, ya? Itu untuk rakyat, tapi diembat juga. Kita pasti akan mengatakan itu merusak rakyat. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sakit secara psikis. Ya, mereka sakit secara psikis. Mereka beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah kesenangan jasadiah. Mereka berasumsi bahwa, bahkan mungkin berkeyakinan bahwa dengan uang yang menumpuk itu mereka akan bisa bahagia 7 turunan. Dia akan bisa membeli fasilitas apapun untuk 7 turunan. Maka mereka melakukan korupsi ketika ada kesempatan, atau mereka bahkan mencari-cari kesempatan itu. Mereka sakit secara psikis. Padahal identitas baik mereka sebagai kaum muslimin mengharuskan mereka nggak seperti itu. Ya, mengharuskan mereka nggak seperti itu. Maka disitulah ikhwani fillah rahimakumullah, kita sebagai orang yang memiliki concern di bidang menyehatkan umat baik di bidang fisik maupun psikis, maka kita tentu bertanya apa sih salahnya di sini, apa something error di sini itu apa gitu. Tadi Ustaz Fauzan menyatakan bahwa dai ya, pompa dakwah yang sangat besar dan memiliki daya guna, mempunyai fungsi yang optimal itu adalah negara. Nah, bagaimana negara akan memberikan pendidikan yang bagus kepada masyarakat sehingga nilai kebahagiaan tadi tidak sebagaimana yang diajarkan, yang diedukasikan oleh kapitalisme maupun sosialisme. Sehingga identitas itu akan kembali lagi, dan kita sebagai orang-orang yang memiliki concern di situ tentu kita ingin berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat agar mereka bisa memiliki kembali identitasnya sebagai kaum muslimin yang selalu taat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah itu influencer? Ya, mungkin juga kita sebagai orang-orang yang mempengaruhi mereka, gitu ya. Mempengaruhi mereka. Tapi kalau dikatakan bahwa apakah itu influencer dalam artian yang negatif, bahwa kita akan
mendukung segala macam apa yang dikerjakan oleh penguasa meskipun itu tidak cocok dengan hati nurani kita, dengan nilai-nilai kebenaran, tentu tidak seperti itu. Jadi yang kita perankan di sini adalah sebagai seorang dai, sebagai seorang yang memberi pencerahan gitu ya kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat. Tentu tidak cukup hanya itu, kita menginginkan untuk mengembalikan pompa besar yang efektif tadi untuk memastikan roda dakwah itu tetap berjalan dengan baik dan efektif. Begitu, Dr. Adit. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawaban yang sangat lengkap dan komprehensif ya. Dan memang ada kemiripan dengan influencer ya, saudara. Cuman dai tentunya yang disampaikan adalah dakwah Islam ya, tidak hanya sekedar eksis gitu ya, dok ya, dan memang juga harus menjadi teladan karena tindakan-tindakan juga akan dilihat oleh banyak orang, dok ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dok. Mungkin ini pernyataan sih sebenarnya dari Hasnawi Hadani, beliau mengatakan dakwah baiknya di bidang kita masing-masing. Mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Amin ya, bagaimana kita dakwah berdasarkan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Di sini disebutkan jadi dokter itu bisa edukasi ke pasien tentang bagaimana bisa sehat, itu kan tadi sudah disinggung oleh Dr. Amin. Tidak harus seperti ulama secara umum. Nah, cuman 2 minggu yang lalu sebenarnya kita sudah membahas ya dok, oleh Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam, beliau membawakan materi bagaimana sehat dalam Islam itu tidak cukup ternyata hanya sekedar fisik, tapi ada juga namanya sehat ruhiyah gitu. Nah, dan kalau saya ini kebetulan saya kan semester 1 ya di pendidikan dokter spesialis, itu terpaksa harus belajar filsafat ilmu kedokteran ya kemarin. Ternyata memang kedokteran barat itu sangat menekankan dengan kesehatan secara fisik dan mental ya. Dan ini menjadi perdebatan di kalangan para ahli barat sendiri bahwa kesehatan secara spiritual itu ternyata juga berperan penting, namun selama ini tidak diperhatikan oleh kedokteran barat gitu. Nah, jadi bagaimana dok komentarnya dok tentang bagaimana bisa sehat ini? Apakah cukup sehat secara fisik ya, tanggung jawab dokter itu untuk memberikan edukasinya, atau juga dakwah agar sehat ruhiyah juga dok, seperti yang disampaikan tadi? Silakan dok. Terima kasih dari Dr. siapa tadi? Hasnawi ya? Iya dok. Ya, saya sepakat dengan Dr. Hasnawi bahwa jadi dokter ini memang kapasitas kita yaitu tentu kita sering berjumpa dengan pasien gitu ya. Kita sering berjumpa dengan pasien, akan tapi kita juga tidak tidak jarang ya bertemu dengan selain pasien. Gitu. Kita bertemu dengan keluarga, kita bertemu dengan teman jamaah sholat di masjid, gitu kan ya. Kita bertemu dengan komunitas goes misalkan ya, dengan komunitas badminton dan seterusnya. Jadi Ibu Rahmatullah, kita memang kepingin sekali ya berkontribusi di dalam menyiapkan masyarakat, gitu ya. Taruhlah kalau karena kita ini sebagai tenaga kesehatan, maka terminologi yang kita pakai adalah tenaga kesehatan dengan pasien, gitu ya. Jadi kita ini sebagai tenaga kesehatan. Ya, kesehatan di bidang apa? Bukan cuma sekedar kesehatan di bidang fisik ya, biologis, tapi juga kesehatan di bidang psikis. Nah, siapa pasien kita? Pasien kita itu ya pasien yang bisa dalam makna yang sebenarnya orang yang sakit jantung datang ke kita, orang yang sakit infeksi datang ke kita itu, ya itu merupakan pasien fisik, ya pasien-pasien yang dan juga pasien yang ada di sekitar kita, ya mad'u kita, orang-orang yang kita dakwah itulah pasien yang juga tidak boleh kita tinggalkan, gitu ya. Jadi tentu apalagi ketika misalkan saya pernah mengalami ya hidup di pedalaman di Kalimantan sana, kita sebagai dokter ini ternyata bukan hanya dicurhati di bidang kesehatan fisik gitu ya, kita juga dicurhati di bidang yang lain ya. Syukur-syukur saya waktu itu tidak dicurhati di bidang pertanian, kan saya nggak bisa sama sekali di bidang pertanian. Tapi kalau mereka curhat di bidang keluarga ya, untuk masalah-masalah keluarga, kemudian masalah masalah mental juga, masalah pendidikan remaja. Ini ya kita kita mesti jawab juga ya, bagaimana yang seharusnya. Jadi tugas kita atau posisi kita sebagai seorang tenaga kesehatan ya, itu kan sebenarnya adalah
seperti yang kemarin saya sampaikan di materi yang sebelumnya, pekan yang lalu, bahwa kita ini kan kepingin masuk surga ya, nakes kah maupun non nakes itu kan kepingin masuk surga. Nah, masuk surga itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu uiddat lil muttaqin kan begitu dalam surat Ali Imran 134 kemarin ya. Uiddat lil muttaqin 133 ya. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi caranya bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa itu adalah dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu adalah sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai para penghuni surga, begitu. Sebagai orang-orang yang menghuni surga. Sehingga kita mesti mengikuti mereka, menjadikan mereka sebagai teladan kita dan seterusnya. Sehingga apa sih yang mereka kerjakan? Nah, kita tentu bertanya seperti itu. Yang mereka kerjakan adalah dakwah yang mengajak orang atau menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahmatullah, ketika kita hanya fokus di bidang di bidang fisik saja ya. Kita kepingin menyehatkan masyarakat di bidang fisik tanpa berpikir di bidang psikisnya, atau tadi yang lebih lebih tepat saya pikir karakter atau identitas umat ya. Jadi begini, ketika misalkan kita berpikir tentang bagaimana menyehatkan masyarakat untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan infeksi, gitu ya, di bidang infeksi. Terus kalian untuk mengobati di bidang infeksi itu kan kita membutuhkan kepastian apakah orang ini sakit infeksi jamur ataukah virus ataukah bakteri. Nah, untuk itu kan dibutuhkan pemeriksaan yang tidak murah gitu ya. Dibutuhkan pemeriksaan setidaknya prokalsitonin. Prokalsitonin itu mahal. Sekali pemeriksaannya mungkin sekitar 750 ribuan. Dan itu dibutuhkan beberapa serial. Tidak bisa cuma satu seri saja. Tapi dibutuhkan beberapa seri untuk sekaligus melihat follow up dari terapi kita. Nah, itu nanti akan bisa sedikitnya membedakan apakah dia itu infeksi karena jamur, atau virus, atau karena bakteri. Nah, kemudian yang kedua, ketika diketahui itu bakteri misalnya, itu dibutuhkan kultur, saudara. Dibutuhkan kultur. Kultur juga tidak murah. Ya, kultur juga mahal. Kultur dan sekaligus juga tes sensitivitas antibakterinya, gitu kan? Itu mahal. Selama ini ya, mohon maaf, teman-teman kita itu kan selalu, wah nanti kalau saya kerjakan ini, saya kerjakan itu, nanti berapa dana yang harus dikeluarkan oleh pasien, dia BPJS, nanti plafonnya habis, rumah sakit rugi, dan seterusnya. Sehingga teman-teman saya sekalian, dalam hal pengobatan penyakit infeksi ini saja, ketika kita hanya fokus pada persoalan fisik saja, maka kita akan mengalami hambatan, gitu kan? Mengalami hambatan. Apa hambatannya? Dana. Ya, tidak bisa orang diperiksa prokalsitonin, kalau di rawat jalan susah. Mungkin plafonnya cuma berapa? 150-an ribu, sedangkan prokalsitonin 750 ribu. Ya, dan seterusnya. Sehingga tidak nyucuk, gitu kan? Rumah sakit bisa rugi, maka itu dihindari. Sehingga kita sebagai para tenaga kesehatan tahu ilmu tapi tidak bisa mengerjakan, gitu kan? Kenapa? Karena hambatan dana. Sehingga kita tidak optimal atau tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa kaitannya dengan kesehatan psikis? Saya sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi itu adalah dakwah yang komprehensif. Jadi menyebarkan kebaikan apapun, kebaikan yang Allah turunkan kepada umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Apakah ada kaitannya dakwah kesehatan secara fisik tadi itu dengan dakwah yang secara psikis? Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dana bansos yang dikorupsi oleh para koruptor itu karena mereka sakit. Ya, para koruptor itu sakit. Mereka kehilangan identitas bahwa seharusnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, nilai kebahagiaan yang harusnya mereka bangun dan yakinkan di dalam diri mereka dan keluarga mereka adalah ketika mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika mereka mendapatkan dana yang besar dari korupsi bahkan. Nah, ini sakit. Mereka tidak memiliki identitas itu. Mereka justru memiliki identitas yang lain, yaitu identitas yang dibangun oleh kapitalisme ataupun sosialisme.
Nah, disinilah saudara sekalian kita membutuhkan dakwah yang sifatnya untuk menyembuhkan sakit psikis tadi itu. Jadi bukan hanya fisik tapi juga psikis. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang dokter saja menjadi seorang yang betul-betul bisa mempengaruhi para koruptor tadi untuk bertobat? Tentu bukan kita sekali. Kita mungkin juga bisa, kita akan menyampaikan ini itu dan seterusnya. Tapi dibutuhkan tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzan, pompa dakwah yang efektif. Siapa? Negara. Ya, entitas negara itulah yang akan menjadi pompa dakwah yang efektif. Kalau saya, penjenengan semua menyampaikan, jangan korupsi, itu jelek. Pasti mereka juga semua tahu lah korupsi itu jelek. Ada mereka memahami korupsi itu baik. Ya, pasti mereka akan memahami korupsi jelek, apalagi kalau ada ancaman ditangkap KPK dan seterusnya. Akan tetapi, saudara sekalian dirahmati Allah SWT, siapa yang bisa memastikan bahwa identitas bahwa nilai kebahagiaan tadi itu mardotillah itu bisa menghunjam kuat di dalam jiwa dan sanubari masing-masing dari kita. Ya. Kalau tidak dididikkan setiap hari ya oleh negara dan bahkan nilai-nilai itu menjadi nilai yang sangat mendasar yang akan disampaikan dalam dunia pendidikan, baik pendidikan level manapun, ya, maka tentu akan sangat kesulitan sekali. Dan yang berikutnya adalah hukuman, ya, hukuman bagi orang-orang yang mencuri, bagi orang-orang yang korupsi misalnya, ya, walaupun berbeda antara mencuri dan korupsi, secara fikih berbeda. Itu kan bukan hukuman yang membuat jerah, ya, bukan hukuman yang memberikan aspek efek jerah. Dan yang ketiga, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, perlu kita catat bahwa dalam situasi political cost pada saat ini sangat tinggi, ya. Jadi ketika saya mencalonkan orang yang menjadi pimpinan kepala daerah, menjadi legislatif, menjadi presiden bahkan, itu kan sangat tinggi sekali biaya politiknya. Siapa yang biayai? Tentu pengusaha. Tentu pengusaha. Nah, inilah dalam sebuah sistem yang seperti saat ini, kapitalistik dan demokrasi, ini orang terjebak dalam lingkaran setan seperti itu. Jadi mereka akhirnya kan mencari dana yang besar untuk dana politik mereka dan sekaligus juga ingin mendapatkan bantuan dari para pengusaha. Nah, ketika korupsi itu mereka lakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tapi bareng-bareng, maka mereka masing-masing dari mereka itu mempunyai kartu truf atau apalah yang mereka akan pakai untuk kalau kamu nanti membongkar saya juga akan membongkar kamu dan seterusnya. Sehingga ini akan menjadi semacam alat penyandra sekali. Nah, ini terjadi dalam sebuah sistem pemerintahan yang high cost di dalam sistem perpolitikannya. Sudahlah nilai kebahagiaan dari bukan mardotillah, kemudian juga high cost dalam sistem perpolitikannya, maka ya mereka tidak bisa selesai tuntas persoalan seperti itu. Nah, sehingga dibutuhkan bentuk atau sistem perpolitikan yang berbeda dengan yang selama ini gitu. Perpolitikan apa? Tentu sistem perpolitikan yang mengacu mencontoh kepada Rasulullah dan para sahabat, para khulafaur rasyidin. Mereka itu adalah generasi yang terbaik kata Rasulullah. Dan Imam Malik radhiyallahu an, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an, telah memberitahukan kepada kita bahwa apa-apa yang menjadikan generasi yang lalu itu baik, itulah yang akan bisa menjadikan generasi yang sekarang atau yang akan datang itu menjadi baik. Apa yang menjadikan mereka baik? Tentu tidak lain adalah keterikatan mereka, kedisiplinan mereka, konsistensi mereka, keistiqomahan mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, adalah adanya kepastian pompa darah tadi itu. Nah, pompa darah yang dimaksudkan itu apa? Negara. Tentu bukan negara yang seperti sekarang, karena negara seperti sekarang terbukti nggak mampu untuk menjaga identitas umat sehingga umat nggak sakit. Negara seperti apa? Rasulullah Muhammad SAW telah meninggalkan sebuah sistem pemerintahan yang beliau sendiri sebut sebagai sistem pemerintahan kekhalifahan Islam. Itulah yang disebutkan oleh beliau dalam satu hadis, wa innahu la nabiyya ba'di, kata beliau. Tapi nggak ada nabi setelahku, wasatakunu khulafa, dan akan ada para khalifah. Nah, jadi
eh, ketika kita sebagai seorang dokter berbicara mengenai kesehatan fisik seseorang, itu iya, memang itu tugas kita. Akan tapi saudara sekalian, tentu akan menjadi sangat apa namanya, tidak bisa efektif ya ketika kita hanya fokus di situ, kita tidak mau tahu dengan sistem perpolitikan dan pemerintahan tadi, yang itu juga menjadi bagian dari identitas kaum muslimin yang akan kita kembalikan kepada mereka. Nah, banyak sekali yang saya sampaikan tadi ya, padahal bukan bukan ke situ mungkin ya, Mas Adit ya. Sorry, Coba sorry, apa sorry. dok, nambah-nambah wawasan gitu nih, Masya Allah. Oke, jadi intinya memang dakwah itu tidak hanya fisik ya, tapi juga uh, psikis kita, yang dalam artian itu adalah identitas kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang mukmin, sebagai umat Rasulullah. Aduh, mohon maaf, banyak sekali yang saya sampaikan tadi. Ya udah, terima kasih, itu jawabannya sangat ini dok, luas sekali. Jadi memang benar bahwa kewajiban kita untuk menyeru ya atau mendakwahi pasien kita menuju gaya hidup yang sehat, tapi tidak cuma hanya fisik ya dok ya, tapi juga mental, spiritual. Kemudian kita juga tidak bisa lepas dari kewajiban sebagai dokter umat juga dok ya, mengenai kondisi masyarakat yang sedang sakit ini. Tentunya siapa saja, bahkan termasuk yang berprofesi dokter pun harus turut peduli ya, untuk menyampaikan kebenaran, memperbaiki masyarakat yang sedang sakit ini dok. Ini ada pertanyaan terakhir dokter, mungkin bisa menjadi pertanyaan penutup kita pada hari ini dari Ahmad Zulkarnain. Assalamualaikum, mohon tipsnya Ustadz agar istiqomah dalam dakwah. Nah, ini bagaimana dokter? Silakan dok. Aduh, kalau tips istiqomah ini tentu kita semua pengen ya. Jadi bagaimana biar kita ini tetap bisa apa namanya istiqomah di dalam kebaikan, ya wabil khusus dalam dakwah ini. Ketika kita punya visi saudara sekalian ya, bahwa visi kita itu adalah visi ukhrawi ya, visi jangka panjang kita. Ya, visi yang sebenarnya ya. Kenapa saya katakan visi yang sebenarnya? Karena kalau kita bandingkan ya usia kita di atau periodisasi kehidupan kita ya, kita ini pernah hidup di alam kandungan, sebelum kita di alam arwah ya. Kemudian di alam kandungan hanya sekitar 9 bulan ya, 9 bulanan. Kemudian setelah kita dilahirkan sebagai seorang manusia utuh, kita hidup ada yang langsung meninggal ya, dan seterusnya ya. Usia harapan hidup kita ya sekitar berapa, 65-an tahun ya, sekitar 60 tahun sampai 70 tahun sekalian. Itu waktu yang cukup lama ya, waktu yang cukup lama. Kita kejar kebahagiaan untuk usia untuk 70 tahun itu dengan kita sekolah kedokteran, dengan kita sekolah keperawatan, sekolah bidana dan seterusnya ya. Kita bekerja siang dan malam, kita semangat ya di dalam bekerja untuk itu, untuk mempersiapkan usia masa hidup yang 70 tahunan tadi itu. Nah, kemudian setelah sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hidup, kemudian kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diwafatkan, kita akan mengalami alam kubur ya, kita nggak tahu berapa lama. Nah, nasib kita di alam kubur itu apa yang menentukan? Setelah alam kubur kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada padang mahsyar ya, kemudian ada alam akhirat, ada surga dan neraka, yang kata Allah Subhanahu wa taala perbandingan waktunya adalah 1 hari alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun alam dunia. Nah, dari sini saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan berpikir ya, kalau misi saya itu atau visi saya cuma di dunia ya, sehingga kemudian saya membangun misi untuk membaikkan dunia, fit dunia hasanah, maka saya akan kehilangan sesuatu yang sangat besar sekali gitu. Apa? Yaitu kehidupan saya di akhirat. Nah, maka disinilah kita selalu ngangen-angen gitu ya, apa sih angen-angen itu, kita selalu berpikir gitu ya, selalu berpikir bahwa sebenarnya visi kita itu adalah ukhrawi. Maka misi kita adalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, terus ini Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasul juga ditelui, ya Rasul, kalau saya berjumpa dengan penyenengan, ada di sekeliling penyenengan, maka saya semangat sekali untuk beribadah. Saya merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya itu sudah berpisah dengan penyenengan, saya itu seolah-olah ya sebagai manusia biasa yang butuh makan, butuh dan seterusnya gitu ya. Maka para sahabat dia mengeluh begitu ya. Tentu kita juga mengeluh hal yang sama. Bagaimana caranya? Kalau
mungkin tips yang kita lakukan itu ya kita membangun komunitas ya. Kita membangun komunitas pengajian ya. Biar ada yang mengingatkan gitu ya. Ketika misalkan saya salah gitu, ada teman-teman yang mengingatkan, Amin kamu salah, kamu jangan begitu, ya, kamu harus semangat lagi, kamu dan seterusnya. Itu ketika kita punya komunitas. Ya. Ketika kita jauh dari komunitas pengajian dan tentu saja komunitas yang baik, maka tidak ada yang mengingatkan kita. Gitu. Maka salah satu tips yang kita bisa pakai, coba kita membangun komunitas, ya komunitas pengajian, komunitas yang baik. Insya Allah ya saya sangat berharap sekali dengan adanya diskusi seperti minggu pagi ini menjadi komunitas baik bagi kita ya, untuk mengingatkan saya, untuk mengingatkan penjenengan semua ya, agar senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, wabil khusus dalam dakwah. Jadi salah satu ya, ini pasti masih banyak lah teman-teman pasti punya banyak sekali tipsnya ya. Kalau boleh juga berbagi pada pagi hari ini, kalau dari saya mungkin membangun komunitas. Kemudian visi kita tadi akan tetap kita pertahankan. Ya. Begitu mungkin Mas Adit. Baik, terima kasih Dr. Amin. Tipsnya yang tentu saja ini praktis ya, tinggal kita amalkan ya dok ya. Bergabung dengan komunitas dakwah untuk saling mengingatkan agar bisa istiqomah. Yeah. Terima kasih banyak Dr. Amin, spesialis mikrobiologi klinik. Kemudian juga pada para sejawat, senior, tenaga kesehatan, serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ini pesertanya semakin lama semakin meningkat ya. Sudah sampai 40 pada hari ini alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah untuk pertemuan kajian rutin online Ahad berikutnya. Karena sudah pukul 7.23 waktu Indonesia Barat, sebenarnya sudah lewat dari jam 7 ya. Cuman alhamdulillah banyak sekali wawasan tambahan yang juga disampaikan oleh Dr. Amin ya. Di samping dari materi utama yang disampaikan oleh Dr. Faujan Mutakin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang disampaikan oleh narasumber dan semuanya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah keistiqomahan kita dalam iman dan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin diskusi. Mari kita akhiri kajian rutin online hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Ada Dr. Iswayudi, ada Terima kasih. Dwi. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya, Mas. Ya kan? Stem ini. Anu kan ya.